Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku kelas 1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa pertama di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap sehat dan memulai semangat baru untuk belajar. Tak lupa selalu menjaga kesehatan dan pastikan kalian mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, saatnya kita belajar teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. Kalau dalam bahasa Inggris, Technology Information and Communication. Nah, kita akan pelajari bagaimana sih perkembangan teknologi di masa kini. Penggunaan alat komunikasi, penggunaan alat-alat teknologi yang canggih akan kita pelajari bersama. Nah, biasanya kalau TIK dulu itu terkenal dengan pelajaran komputer. Artinya kita belajar mengoperasikan, memegang, menyalakan apapun berhubungan dengan komputer. Siapa yang di rumah punya komputer? Ya, komputer termasuk di situ ada laptop, kemudian komputer yang di atas meja, kemudian ada tab, itu juga termasuk komputer. Nah, karena kita hari ini saat ini masih dalam PPKM penyebaran COVID-19, kita terpaksa belajarnya boleh pakai komputer, boleh, yang punya komputer dipakai ya, punya laptop dipakai. Kalau belum ada di rumah, gunakan HP. Wajib HP harus ada kalau tidak ada komputer, karena kita belajar tentang teknologi. Oke, nanti kalau kalian mempelajari mulai hari ini ya tentang TIK, pastikan kalian mengikuti video ini sampai tuntas, sampai selesai. Jangan di skip, jangan dilewati, diloncati, jangan. Harus dimulai dari awal sampai dengan akhir, ikuti semua videonya. Nah, kita hari ini akan belajar apa? Akan belajar 3 kata: teknologi, informasi, dan komunikasi. Untuk pertemuan pertama kita akan belajar tentang teknologi. Apa sih teknologi itu? Siapa yang tahu? Betul, teknologi adalah ilmu atau pengetahuan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga pekerjaan jadi cepat selesai dan tidak makan waktu. Nah, contoh saja bagaimana kalau kita menuju ruang kelas agar kita tahu apa sih atau bagaimana sih tentang penggunaan teknologi. Oke ya, siapkan catatannya, siapkan komputernya, nyalakan komputernya, kemudian nyalakan HP-nya kalau pakai HP. Kita sama-sama menuju ruang pembelajaran. Oke, go. Oke, kita akan belajar tentang teknologi, memahami teknologi atau mengenal sedikit tentang teknologi. Jadi judulnya adalah tentang teknologi. Nah, mungkin kalian pernah ya melihat gambar seperti ini yang saya contohkan ya. Coba dilihat. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sulitnya mencari air? Mulai kita mengambil dari sungai, kemudian menempatkan di dalam tempat yang akan kita bak, kemudian dipikul seperti itu. Itu karena apa? Kita belum mengenal tentang teknologi, belum kita gunakan teknologi. Ada lagi contohnya misalnya seperti ini. Nah, itulah ini. Mulai ada perbaikan, kita tidak perlu susah-susah ke sungai, tapi cukup di rumah ada sumur, kemudian kita gunakan untuk menimba air. Airnya di bawah, di dalam tanah, kemudian ditarik ke atas. Masih perlu tenaga. Jadi tadi yang dipikul sekarang sedikit agak ringan, tidak perlu jauh-jauh tapi cukup dari rumah. Itu adalah ada cara untuk mempermudah, sedikit mudah. Itulah teknologi. Ya, ada perubahan. Kemudian ada lagi contohnya. Nah, ini menimba air. Mungkin teman kalian ya dari air di sungai kemudian bukan di sungai, di sumur.
Ditarik dari bawah ke atas, kemudian nanti airnya baru bisa dipakai untuk mandi, untuk minum. Sudah sedikit menggunakan teknologi. Kemudian lagi misalnya, nah ini sudah mulai agak sedikit canggih, ada perubahan menggunakan teknologi yang baru. Ada teknologi baru, teknologi untuk mengambil air, tidak perlu diangkat, tidak perlu untuk ditarik dari atas ke bawah, cukup kita pompa aja, airnya akan keluar. Tapi masih ada menggunakan tenaga manusia. Coba sekarang lainnya lagi, ada lagi apa misalnya? Nah, mulai canggih sekarang menggunakan pompa air. Katakan di rumah kalian pompanya. Bagaimana menggunakannya? Tinggal tekan tombolnya saja maka airnya akan keluar. Contohnya ini. Nah, ini airnya sudah keluar, tidak perlu kita menarik dari bawah ke atas, cukup tekan tombol. Nah, itu sudah keluar airnya. Kemudian ada lagi. Nah, ini lebih canggih lagi. Tinggal tekan aja airnya sudah keluar. Jadi tadi ya, semakin teknologi semakin bagus, semakin canggih, semakin maju, maka pekerjaan kita akan semakin mudah. Itulah kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah teknologi. Kemudian lagi, satu lagi yang berkaitan dengan air agar kita tidak susah-susah mandi. Kalau mandi di kamar mandi kita harus pakai gayung ya. Gayung, kemudian kita ambil air yang di di bak mandi atau di tempat air. Nah, sekarang tidak usah lagi, cukup apa yang dikatakan dengan yang namanya adalah shower. Tekan tombolnya, tarik alatnya, maka airnya sudah nyemprot sendiri ke tubuh kita. Itulah makanya kita bisa memanfaatkan teknologi. Semakin maju perkembangan teknologi, maka pekerjaan kita akan semakin mudah dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Nah, sekarang pernah nggak kalian bayangkan ketika kamu misalnya berbicara dengan temanmu? Satu lagi ya, kalau tadi tentang air, sekarang kita berteknologi saat kita berkomunikasi. Kalau dengan teman sendiri, dengan dekat kita bisa ya untuk saling berbisik bisa. Coba sekarang kamu dengan mamamu yang di sebelah, coba ya. Di dekatmu ada siapa sekarang? Oh, ada mama. Coba kamu bicara dengan mama. Dengan pelan aja, mama bisa dengar enggak? Atau mamamu coba kamu minta mamamu bicara dengan kamu pelan, bisa dengar enggak? Bisa. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini, agak sedikit jauh berbisik, bisa dengar enggak? Tidak bisa. Nah, misalnya sekarang dengan seperti ini, jauh jaraknya, kamu harus berteriak baru bisa dengar. Atau coba sekarang kamu panggil temanmu di rumah sebelah dengan berbisik, dengan suara biasa, nggak usah teriak. Kalau teriak nanti kamu dimarahi tetangga, dan nggak boleh teriak-teriak di rumah ya. Nah, coba kamu panggil temanmu di sebelah rumahmu dengan cara biasa saja, bisa dengar enggak? Ya, tentu nggak dengar karena terhalang tembok dan sedikit agak jauh. Maka bagaimana misalnya, nah seperti ini, saat PPKM seperti sekarang, mau ketemu susah, kemudian ingin bicara agak susah juga, maka kita hanya bisa mandang saja. Kita akan teriak, nggak ada yang bisa dengar, susah mendengarnya, dengar pun akan sedikit kurang jelas. Nah, contohnya saja ini lagi. Nah, ada seorang anak kecil kangen pada mamanya. Sudah nggak repot-repot lagi, ada teknologi. Dengan menggunakan telepon, kita nggak perlu teriak-teriak lagi. Atau kalian coba sekarang kamu yang punya saudara di luar kota, bisa nggak bicara sekarang? Perlu ke sana nggak? Nggak kan? Cukup melalui telepon saja. Itu ya, jadi itu adalah memanfaatkan teknologi. Nah, sekarang seperti ini. Kalau dulu 1 tahun yang lalu ya kita bisa berkumpul bersama dengan Bapak Ibu guru. Harusnya hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar seperti gambar yang kalian saksikan ini. Tapi apa ternyata kita tidak bisa. Apakah kita harus tetap berhenti belajar? Tidak usah belajar karena nggak bisa ketemu Bapak Ibu guru, tidak bisa ketemu teman-teman. Wes, nggak usah belajar. Jawabannya begitu? Oh, tentu tidak. Kita tetap harus belajar. Bagaimana caranya?
bisa menggunakan fasilitas yang lain, menggunakan fasilitas daring. Seperti saat ini kan, kita belajar baik melalui video, melalui HP, melalui komputer. Pak Rudi ketemu dengan kalian, kalian ketemu dengan Pak Rudi juga, sama. Nah, seperti ini sekarang. Kita bisa ketemu dengan teman-teman semua. Kalau satu kelas, misalnya ini ada 3 kelas ya, 4 kelas, kelas 1, kita bisa ketemu dalam satu ruangan dengan satu media, satu layar komputer, satu layar HP, kita bisa ketemu. Nah, seperti kemarin itu kita sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Oke, itu tadi ya, bagaimana kita untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman di era pandemi dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi. Jadi kesimpulannya bahwa dengan adanya teknologi, pekerjaan kita akan semakin mudah. Oke, kalau sudah bisa, sudah paham, yuk kita kembali ke ruang pembelajaran untuk mengikuti tugas berikutnya. Nah, itu tadi ya, anak-anak, kalian sudah melihat gambarnya bagaimana misalnya dulu sebelum kalian lahir ya, bagaimana susahnya mencari air dari sungai, kemudian dipikul di atas pundak, kemudian dibawa sampai ke rumah dengan jalan yang cukup susah. Kemudian ada penemuan baru dengan sumur, airnya ada di dalam tanah ya, kemudian ditarik ke atas. Nah, kemudian baru dibawa ke rumah. Kemudian ada lagi tadi gambar di situ pompa air. Pompa airnya masih menggunakan tangan, jadi dari atas ke bawah ini ditarik-tarik. Nah, itu kemudian baru sampai dibawa ke rumah. Kemudian ada yang lebih canggih lagi menggunakan pompa air listrik. Di rumah kalian sekarang pasti ada semua. Yaitu kita tekan tombol listrik aja, air sudah bisa keluar. Itu yang contoh teknologi yang pertama. Yang kedua tadi kita melihat tentang bagaimana kalau kita ingin bicara dengan teman kita, berkomunikasi dengan teman kita. Kalau satu rumah, satu ruangan, satu tempat gini ya, kita bisa mudah. Tapi kalau jauh, maka kita pun harus menggunakan alat dari hasil teknologi. Termasuk saat ini, pada saat kita belajar di era pandemi COVID, di era atau di masa PPKM, kita belum bisa ketemu tatap muka, tapi harus menggunakan fasilitas daring. Jadi dari jarak jauh pun kita bisa ketemu dan belajar bersama antara Bapak Ibu Guru dengan kalian semua, kita saling bisa belajar bersama. Oke? Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Silahkan kalian menuju menu tugas untuk melihat apa sih tugas yang ada sekalian kerjakan. Kerjakan, saya tunggu waktunya 1 minggu mulai dari sekarang. Sukses untuk kalian semua ya. Pastikan sebelum kalian mulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan, dan setelah selesai pastikan kalian juga memuji kebesarannya. Sukses untuk kalian semua, jaga kesehatan, patuhi dan terapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, jauhi kerumunan. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.